Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astina dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astina, mahasiswa dari Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting ini untuk bersama-sama berdiskusi mengenai dysmenorrhea atau yang lebih kita kenal sebagai nyeri haid. Sebelumnya, apakah ada di antara teman-teman sekalian yang pernah mendengar atau pernah membaca mengenai dysmenorrhea atau nyeri haid ini? Ya, kepada saudari Diva Awalia saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Awalia dari Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Maros. Dari yang pernah saya baca itu, nyeri haid atau dysmenorrhea adalah nyeri atau kram di perut bagian bawah yang muncul sebelum atau pada saat menstruasi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Betul sekali tadi yang dikatakan oleh Diva bahwa nyeri haid itu rasa kram yang dirasakan di perut bagian bawah yaitu sebelum dan setelah dan selama menstruasi. Jadi kalau begitu kita mulai saja diskusinya pada hari ini yaitu mengenai manajemen dysmenorrhea atau nyeri haid. Yang pertama yaitu mengenai apa itu dysmenorrhea atau nyeri haid. Dysmenorrhea adalah istilah medis yang digunakan untuk gangguan menstruasi. Dysmenorrhea merupakan nyeri saat haid yang biasanya disertai dengan rasa kram dan terpusat di perut bagian bawah sampai ke panggul. Dysmenorrhea merupakan sakit saat menstruasi sampai dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, di mana rasa dysmenorrhea ini atau rasa nyeri haid ini dapat disertai dengan perasaan kram, mual, muntah, diare, dan juga pusing. Kemudian selanjutnya yaitu penyebab dysmenorrhea atau nyeri haid atau agar lebih gampang kita pahami dikenal dengan 6M penyebab dysmenorrhea. Penyebab rasa nyeri yang timbul terjadi akibat adanya kontraksi otot rahim atau uterus yang dirangsang oleh peningkatan hormon prostaglandin guna membantu pengeluaran darah menstruasi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab nyeri haid, antara lain yang pertama yaitu menstruasi pertama sebelum usia kurang dari 12 tahun. Umur menstruasi yang terlalu dini atau kurang dari 12 tahun mengakibatkan ketidaksiapan maupun masalah bagi remaja, yaitu merasakan nyeri saat menstruasi, dikarenakan organ-organ reproduksi yang belum berkembang secara maksimal. Kemudian yang kedua yaitu malas olahraga. Jarang atau tidak pernah berolahraga akan meningkatkan risiko terjadinya dysmenorrhea. Hal ini terjadi karena sirkulasi darah dan oksigen penurunan sirkulasi darah dan oksigen sehingga aliran darah dan oksigen yang menuju ke rahim itu tidak lancar sehingga menyebabkan rasa nyeri. Kemudian yang ketiga yaitu mengalami siklus haid tidak normal atau lebih dari 7 hari. Semakin lama siklus menstruasi, maka akan semakin lama rahim berkontraksi. Hal ini menyebabkan semakin banyak prostaglandin yang dikeluarkan sehingga akan timbul rasa nyeri. Kemudian yang keempat yaitu mengonsumsi alkohol. Alkohol menyebabkan tingkat kadar estrogen itu meningkat sehingga mengganggu hormon yang dapat menyebabkan menstruasi tidak teratur. Kemudian, mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan dehidrasi dan dapat membuat orang rentan menderita kram menstruasi atau dysmenorrhea. Kemudian yang kelima yaitu memiliki riwayat nyeri haid dalam keluarga. Riwayat keluarga, misalnya ibu atau saudara perempuan kandung yang mengalami dysmenorrhea menyebabkan seorang wanita keturunannya maupun adik-adiknya itu juga akan menderita dysmenorrhea. Hal ini berhubung karena kondisi
anatomi dan fisiologis dari seseorang pada umumnya hampir sama dengan orang tuanya atau saudaranya. Kemudian penyebab yang keenam yaitu merokok. Merokok dapat mengakibatkan nyeri saat haid karena di dalam rokok terdapat kandungan zat yang dapat mempengaruhi metabolisme estrogen. Sedangkan estrogen bertugas untuk mengatur proses haid dan kadar estrogen harus cukup di dalam tubuh. Apabila estrogen tidak tercukupi, akibatnya adanya gangguan dari metabolismenya yang akan menyebabkan gangguan pula dalam alat reproduksi, termasuk nyeri saat haid. Yang pada intinya di mana merokok ini dapat mengakibatkan nyeri haid dikarenakan adanya kandungan zat yang mempengaruhi metabolisme dari estrogen itu sendiri. Di mana estrogen itu sendiri adalah hormon yang berperan penting dalam alat reproduksi wanita. Sedangkan untuk prostaglandin adalah senyawa yang mirip dengan hormon yang memiliki beragam fungsi bagi tubuh. Salah satunya yaitu untuk menghentikan pendarahan. Sebelum melangkah ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin diklarifikasi atau ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Iya, kepada Rosdania saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosdania dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Maros. Yang saya ingin tanyakan yaitu, ya, pertama, pada slide penyebab dismemorrhea terdapat salah satu penyebab yaitu siklus haid yang tidak normal. Jadi yang saya ingin tanyakan yaitu apa penyebab dari siklus haid yang tidak normal dan bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih. Baiklah, pertanyaannya yang sangat bagus dari Rosdania yaitu mengenai bagaimana siklus haid tidak normal itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang pertama, haid yang tidak teratur atau haid yang tidak normal itu disebabkan karena banyak faktor. Misalnya yang pertama yaitu gangguan hormon atau hormon yang tidak seimbang. Jadi hal ini tuh dapat menyebabkan hormon tidak seimbang itu misalnya karena stres. Apalagi di masa pandemi seperti ini, mungkin tingkat stres seseorang itu akan bertambah. Begitupun dengan mahasiswa yang stres dengan kuliah daring, apalagi yang melakukan praktikum secara daring. Kemudian penyebab yang kedua yaitu kenaikan atau penurunan berat badan. Penurunan berat badan dapat menyebabkan kekurangan gizi dan lemak, di mana lemak tubuh itu berperan penting dalam menciptakan hormon estrogen. Hormon estrogen ini yaitu hormon yang terdapat pada alat reproduksi wanita. Nah, karena kekurangan estrogen, maka dapat menyebabkan menstruasi tidak teratur. Sedangkan untuk kenaikan atau kelebihan berat badan itu akan berdampak pada kadar hormon dan insulin yang mengganggu siklus menstruasi. Oleh karena itu, kenaikan dan penurunan berat badan itu berdampak pada siklus haid. Kemudian yaitu selanjutnya sindrom ovarium polikistik atau yang lebih dikenal dengan PCOS. PCOS ini merupakan adanya kelainan hormon dan sistem metabolisme tubuh sehingga fungsi ovarium terganggu. Penyakit ini merupakan suatu kondisi di mana terdapat kista di ovarium sehingga fungsi ovarium terganggu dan dapat menyebabkan riwayat menstruasi tidak teratur. Selain itu, PCOS ini dapat menyebabkan kemandulan, meningkatkan risiko diabetes, dan penyakit jantung. Mengenai cara mengatasinya, yaitu dapat dilakukan dengan cara seperti diet sehat dan olahraga. Makanan yang lengkap nutrisi dan berolahraga secara teratur dapat membantu kita untuk membuat menstruasi lebih teratur. Kemudian yang kedua yaitu istirahat dan tidur yang cukup. Seperti yang kita ketahui bahwa tidur 6-8 jam per hari itu sangat penting bagi tubuh. Apalagi tidur yang cukup itu dapat menjadi obat yang baik bagi tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur pola makan. Pola makan harus teratur. Misalnya 3 kali sehari dan mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin seperti sayur dan buah. Selanjutnya yaitu perbanyak minum air putih. Air putih dapat membantu kita untuk memulihkan metabolisme pada tubuh kita. Metabolisme yang baik akan membuat hidup lebih nyaman dan mencegah siklus haid yang tidak teratur. Kemudian yang kelima yaitu mengonsumsi vitamin D. Vitamin D bisa membantu mengatur ovulasi agar terjadi secara teratur. Vitamin D bisa didapatkan dari matahari pagi,
Selain itu, vitamin D juga terkandung dalam makanan dan minuman seperti salmon, tuna, produk susu, dan sereal. Nah, berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, apakah Saudari Rosdania sudah mengerti atau ada yang ingin diklarifikasi lagi? Sangat mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Iya, terima kasih kembali. Dan sepertinya Saudari Rosdania ini mengalami gangguan jaringan ya. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin diklarifikasi atau ada yang ingin ditanyakan? Iya, kepada Nur Islatul Islam, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Islatul Islam dari Fakultas Teknik Kimia Politeknik ATI Makassar. Saya akan mengajukan pertanyaan. Saat menstruasi, apalagi mengalami nyeri haid, pasti seseorang akan berubah-ubah. Mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasi perubahan mood yang terkadang lebih sering emosi saat haid? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Jadi, perubahan suasana hati terjadi ketika hormon yang dilepaskan selama masa puber itu menyebabkan mood kita tuh menjadi berubah-ubah. Ketika fase menstruasi terjadi, peluruhan dinding rahim yang membuat daya tahan tubuh menurun, sehingga kita itu akan menjadi mudah lelah dan terjadi mood swing atau perubahan mood secara cepat. Hal inilah yang menyebabkan seseorang perempuan yang sedang menstruasi selalu lebih sensitif dan mengalami perubahan suasana hati yang cepat. Dan juga karena saat menstruasi terjadi ketidakstabilan hormon. Sedangkan untuk cara mengatasi perubahan mood ini mungkin dapat dilakukan dengan cara tidur yang cukup, berolahraga, dan meluangkan waktu untuk bersantai jika mengalami stres. Itulah dari saya. Apakah masih ada yang ingin diklarifikasi? Jawaban dari saudara sangat memuaskan. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Jika sudah tidak ada yang ingin diklarifikasi, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tanda dan gejala dismenore atau nyeri haid. Tanda dan gejala dismenore seperti kram di bagian bawah perut dan rasa sakit datang secara tidak teratur. Biasanya, nyeri mulai timbul sesaat sebelum atau selama menstruasi, mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam, dan setelah 2 hari akan menghilang. Gejala-gejala lainnya seperti kegelisahan, depresi, sensitif, sering marah atau emosinya meningkat, gangguan tidur, kelelahan, lemah, dan kadang-kadang terjadi perubahan suasana hati yang sangat cepat. Selanjutnya yaitu mengenai cara mengurangi dismenore atau nyeri haid. Yang pertama yaitu dengan cara terapi non-farmakologi. Penggunaan cara atau terapi non-farmakologi merupakan penanganan yang diberikan tanpa penggunaan bahan kimia atau penggunaan model terapi tanpa penggunaan obat-obatan yang dapat diterapkan pada dismenore, baik dari yang ringan, sedang, hingga berat. Untuk cara yang pertama yaitu teknik pijat atau terapi pijat, yaitu pemberian penekanan secara lembut menggunakan jari tangan, lengan bawah, siku, bahkan dengan kaki untuk meningkatkan sirkulasi oksigen pada jaringan sehingga dapat mengurangi nyeri. Yang kedua yaitu aromaterapi, yaitu menggunakan minyak esensial yang berasal dari tumbuhan, di mana aromaterapi yang terhirup akan bereaksi pada saraf penciuman yang akan dihantarkan hingga ke saraf pusat dan mempengaruhi pikiran untuk mencapai relaksasi. Sementara aplikasi pada kulit memungkinkan minyak akan terserap dari pori-pori menuju pembuluh darah dan memberikan efek relaksasi. Yang intinya di mana aromaterapi ini memberikan efek relaksasi bagi tubuh sehingga dapat mengurangi rasa nyeri. Kemudian yang ketiga yaitu pengompresan dengan air hangat. Mungkin cara ini sudah sering dilakukan oleh sebagian orang, karena ketika nyeri menstruasi datang, dapat dilakukan pengompresan menggunakan air hangat di perut bagian bawah,
karena dapat membantu merilekskan otot-otot dan sistem saraf. Selain itu, mandi dengan air hangat atau mengolesi bagian yang nyeri dengan balsam atau lotion penghangat juga dapat dilakukan untuk menurunkan nyeri. Kemudian selanjutnya itu melakukan posisi knie chest, yaitu menelungkupkan badan di tempat yang datar, lutut ditekuk dan didekatkan ke dada. Posisi knie chest ini dapat merilekskan otot-otot dan juga menggerakkan otot-otot sehingga otot-otot jadi lebih kuat dan elastik secara alami, sehingga melenturkan otot-otot pada panggul dan dapat membantu kelancaran peredaran darah. Maka dapat meningkatkan relaksasi otot dan menurunkan nyeri. Kemudian selanjutnya itu melakukan olahraga teratur yang juga cukup. Berolahraga dapat mengurangi nyeri haid yang dilakukan sebelum atau selama menstruasi. Tetapi olahraga yang dilakukan itu jenis olahraga ringan saja, karena olahraga yang dilakukan itu sesuai dengan kondisi tubuh kita. Seperti yang kita ketahui, ketika seseorang datang bulan atau haid, itu akan rentan merasakan lelah, sehingga jenis olahraganya disesuaikan dengan kondisi tubuh. Selanjutnya itu distraksi, misalnya terapi musik atau bisa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran bagi yang beragama Islam. Distraksi ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengalihkan perhatian seseorang terhadap sensasi nyeri. Metode distraksi digunakan untuk nyeri ringan sampai sedang, akan tetapi dengan konsentrasi penuh dapat juga digunakan untuk nyeri akut. Di mana teknik distraksi atau yang misalnya kita gunakan itu terapi musik dapat menurunkan nyeri menstruasi secara baik. Kemudian yang ketujuh yaitu teknik relaksasi napas dalam, yaitu menarik napas dalam dari hidung dan perlahan-lahan udara dihembuskan melalui mulut. Hal ini dapat meningkatkan oksigenasi darah, menurunkan intensitas nyeri, dan menurunkan kecemasan untuk mendapatkan perasaan rileks dan nyaman. Kemudian terapi yang kedua yaitu terapi farmakologi. Terapi farmakologi adalah jenis terapi yang didasari dengan penggunaan obat-obatan. Pengobatan farmakologi pada nyeri haid dapat menggunakan obat analgesik, misalnya itu asam mefenamat seperti yang digambar ini, kemudian ibuprofen dan juga piroksitam. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin diklarifikasi atau ada yang ingin ditanggapi dari pemaparan materi yang saya bawakan tadi. Baiklah, kepada Nur Asisa saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi begini, pertama-tama perkenalkan, saya Nur Asisa dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau salah satu cara untuk mengatasi dysmenorrhea tersebut itu adalah olahraga. Nah, pertanyaan saya, olahraga seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi nyeri haid tersebut? Baiklah, terima kasih atas tanggapannya. Jadi, sesuai dengan apa yang saya baca, bahwa tidak ada patokan baku untuk memilih olahraga terbaik saat haid. Tergantung jenis olahraga yang paling nyaman dan paling disukai, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Seperti yang kita ketahui, ketika mengalami menstruasi, apalagi disertai dengan dysmenorrhea atau nyeri haid, maka tubuh itu akan sangat mudah lelah karena terjadi peluruhan dinding rahim. Maka mungkin olahraga yang saya rekomendasikan itu seperti jogging, berjalan cepat, bersepeda, dan pilates. Pilates ini tuh bentuk latihan fisik yang berfokus pada rehabilitasi dan penguatan tubuh. Jadi hampir mirip-mirip dengan yoga. Itulah jawaban dari saya. Bagaimana Saudari Nur Asisa? Baik, jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin diklarifikasi lagi? Ya, kepada Dipa Awalia saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya lagi. Jadi pertanyaan saya yaitu apa yang terjadi jika dysmenorrhea ini tidak segera ditindaklanjuti? Karena seperti yang kita ketahui,
masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa nyeri haid itu adalah hal yang wajar pada saat datang bulan. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan yang sangat bagus. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang ketika datang bulan itu menganggap remeh nyeri haid ini dan membiarkannya sembuh sendiri. Padahal sebaiknya dysmenorrhea ini tuh segera diatasi dan tidak dibiarkan begitu saja. Karena dysmenorrhea ini tuh dapat diobati secara tradisional maupun modern, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Karena jika kondisi dysmenorrhea ini dibiarkan begitu saja dan tidak ditangani dengan segera mungkin, maka akan berdampak lebih parah, seperti akan berdampak pada kesuburan wanita di masa depan, yaitu menyebabkan penambulan. Sekian dari saya kembalikan ke Dipawali. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Ya, baiklah. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin diklarifikasi lagi? Baiklah, kalau tidak ada, di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mempraktikkan bagaimana cara relaksasi nafas dalam seperti yang telah saya jelaskan tadi. Sebelumnya, kita menonton videonya terlebih dahulu dan memperhatikan bagaimana langkah-langkah relaksasi nafas dalam. Banyak cara untuk menangani nyeri secara non-farmakologi. Salah satunya dengan teknik relaksasi nafas dalam. Tahukah Anda apa itu teknik relaksasi nafas dalam? Teknik relaksasi nafas dalam merupakan tindakan perawatan yang dilakukan perawat kepada pasien untuk mengajarkan cara bernafas secara dalam dan teratur dalam upaya untuk menurunkan intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Manfaat dari teknik relaksasi nafas dalam ini antara lain mengurangi intensitas nyeri, memberikan rasa nyaman kepada pasien, meningkatkan suplai oksigen dalam darah, serta meminimalisir ketergantungan obat pengurang rasa sakit. Berikut merupakan teknik relaksasi nafas dalam. Langkah pertama sebelum Anda melakukan teknik relaksasi nafas dalam ini, atur posisi Anda senyaman mungkin. Bisa dilakukan dengan berdiri, berbaring, ataupun duduk. Selanjutnya, letakkan satu atau kedua tangan Anda di atas perut Anda. Lalu, rilekskan pikiran Anda dan pejamkan mata. Tarik nafas melalui hidung dengan mulut tertutup selama 3 hitungan. 1, 2, 3. Konsentrasi dan rasakan tarikan nafas. Hembuskan nafas melalui mulut seperti gerakan meniup sehingga terdengar suara hembusan. Konsentrasi dan fokuskan pikiran Anda ke daerah yang mengalami nyeri. Ulangi kegiatan ini 3-5 kali atau sampai Anda merasa nyaman. Teknik relaksasi nafas dalam ini bisa dilakukan 10 hingga 15. Baiklah, di sini kita akan melakukan cara atau teknik relaksasi nafas dalam. Pertama-tama yaitu letakkan satu tangan di bagian dada, kemudian yang satunya lagi di bagian perut. Kemudian dalam hitungan 1-3, tarik nafas melalui hidung dengan mulut tertutup. 1, 2, 3. Kemudian tahan di hitungan 4, 5, 6. Kemudian hembuskan melalui mulut dalam hitungan 7, 8, 9. Kita praktikkan sekali lagi. 1, 2, 3. Tarik nafas melalui hidung. Tahan. 1, 2, 3. Hembuskan. Ya. Bagus sekali cara teman-teman tadi mempraktikkan bagaimana relaksasi nafas dalam. Dan saya berharap teknik atau cara relaksasi nafas dalam ini dapat teman-teman sekalian praktikkan ketika teman-teman mengalami dysmenorrhea atau nyeri haid. Sebelum menutup diskusi hari ini, mungkin ada dari teman-teman sekalian yang bersedia untuk memaparkan kembali secara singkat mengenai apa yang saya sampaikan tadi, yaitu mengenai manajemen dysmenorrhea atau nyeri haid pada remaja. Dan teman-teman silahkan menyampaikannya sesuai dengan pemahaman teman-teman. Iya, kepada Nur Asisa saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan tadi sesuai dengan saya. Jadi, dysmenorrhea tersebut itu merupakan istilah medis untuk gangguan menstruasi, yaitu nyeri saat haid yang disertai dengan rasa dan terpusat di bagian bawah sampai ke panggul. Dysmenorrhea tersebut itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya malas berolahraga, terus mengalami siklus yang tidak teratur. Nah, gejala dari dysmenorrhea tersebut itu kram di perut bagian bawah dan rasa sakit datang secara tidak teratur. Rasanya nyeri mulai timbul saat sebelum atau selama menstruasi. Mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam dan setelah 2 hari akan menghilang. Adapun cara untuk mengurangi dysmenorrhea tersebut yaitu dengan teknik pijat, dengan olahraga maupun dengan teknik relaksasi nafas dalam yang telah kita tadi praktikkan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Sangat bagus. Jadi, kesimpulan dari diskusi kita hari ini bahwa dysmenorrhea itu merupakan rasa kram yang terpusat di perut bagian bawah sampai ke panggul yang dialami oleh wanita selama fase menstruasi. Dan penyebab dari dysmenorrhea ini agar lebih mudah dikenali yaitu disingkat dengan 6M penyebab dysmenorrhea. Dan pertama yaitu menstruasi pertama sebelum usia kurang dari 12 tahun. Kemudian yang kedua yaitu malas olahraga. Yang ketiga mengalami siklus haid tidak normal atau lebih dari 7 hari. Kemudian yang ketiga yaitu mengalami siklus haid tidak normal lebih dari 7 hari. Kemudian yang keempat yaitu mengonsumsi alkohol. Yang kelima yaitu memiliki riwayat nyeri haid dalam keluarga. Kemudian yang keenam itu merokok. Kemudian untuk tanda dan gejala dari dysmenorrhea sendiri itu seperti kram di bagian bawah perut dan rasa sakit datang secara tidak teratur. Biasanya nyeri mulai hilang timbul sesaat sebelum atau selama menstruasi. Gejala-gejala lainnya seperti kegelisahan, depresi, sering marah, gangguan tidur, dan juga kelelahan. Untuk mengatasi dysmenorrhea atau nyeri haid ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara farmakologi dan non-farmakologi. Untuk cara non-farmakologi seperti terapi pijat, aromaterapi, pengopresan dengan air hangat, melakukan posisi kniches, melakukan olahraga yang cukup dan teratur, distraksi atau terapi musik, dan yang terakhir seperti yang kita praktekkan tadi yaitu teknik relaksasi nafas dalam. Kemudian untuk cara non-farmakologi atau dengan cara mengonsumsi obat-obat pereda nyeri misalnya ibuprofen, tiroksikan, dan juga ASEN bukananap. Itulah tadi pemaparan materi dari saya dan juga diskusi dari teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurse. Ya, sama-sama.